kanan, maka tubuh kita juga, hidup kita memerlukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak ada, maka kita akan mati, saudara. Tanpa Tuhan kita akan tersesat. Tanpa Tuhan kita akan sakit. Tanpa Tuhan organ tubuh berhenti bekerja. Tanpa Tuhan detak jantung kita akan berhenti. Dan kita koit mati, saudara. Karena itu saya mau bilang malam hari ini, hidup tanpa Tuhan adalah ibarat seorang nelayan yang tersesat. Haleluya, haleluya. Shalom saudara, puji nama Tuhan. Ya, kembali lagi kita bersama-sama dalam program malam hari ini seperti biasa, yaitu Sahabat Raja. Ya, kita adalah sahabatnya Raja, bahkan Tuhan menyebut kita sendiri sebagai sahabat-sahabatnya. Yang setuju katakan amin. Amin. Saya percaya kita tetap bersuka cita ya. Dan kita bersyukur ya, kondisi hari-hari ini sudah mulai kelihatan lebih jauh lebih baik ya dari hari-hari sebelumnya. Itulah kita percaya karena semua ini campur tangan daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Baik Bapak Ibu ya, tidak menunggu lama lagi, kita akan segera mulai. Kita angkat dulu puji-pujian ini sebagai pembukaan kita dalam program Sahabat Raja. Haleluya. Dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan, Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku, oh hanya Kau yang layak ditinggikan. Biarlah segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Mari saudara dengan penuh semangat, penuh sukacita, kita naikkan pujian ini sebagai suatu ucapan syukur kita kepada Tuhan. Yang setuju sama-sama katakan amin. Ajar kau
sembah Dia, sembah Dia. Oh, naikkan suaramu, pujianmu. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya. Baik saudara, kita akan masuk langsung kepada doa pembukaan. Nanti istri saya, Ibu Gembala, yang akan membawa kita di dalam doa. Mari kita siapkan hati kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mencintai-Mu Tuhan. Kami ada pada malam hari ini karena cinta-Mu Tuhan. Amin. Terima kasih untuk cinta-Mu bagi kami. Terima kasih untuk kasih dan perhatian Tuhan buat kami. Terima kasih. Malam hari ini kami mau nikmati lagi indahnya memuji dan memuliakan nama-Mu. Yes, Jesus. Menikmati kasih-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, berkat-berkat-Mu, kedamaian yang Kau berikan. Terima kasih Tuhan. Biarlah malam ini Engkau berbicara lagi buat kami Tuhan. Kami semua anak-anak-Mu Tuhan siap mendengarkan. Karena kami mau roh kami selalu dibangkitkan. Roh kami selalu bernyala-nyala dan melayani-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Sebab kami dalam masa-masa penantian. Karena kami sangat rindu akan Engkau Tuhan. Amin Jesus. Berkati setiap kami. Yes Lord. Urapi setiap kami semua yang masuk dalam acara ini. Amin. Dan kami mau menyembah Engkau di dalam hadirat-Mu Tuhan. Karena begitu indahnya saat kami menyembah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Berkati semua kami Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan setiap pesan-pesan Tuhan. Urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin. Mari kita tetap terus menyembah Tuhan. Biarlah pujian ini membangkitkan hidupmu, rohmu, untuk senantiasa tetap bernyala-nyala dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Tetap sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak akan pernah berhenti untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Mulut, bibir kami, bahkan hati kami tidak akan pernah bergeser selangkah pun. Kami akan tetap menyembah Engkau sampai kami menemukan hadirat Tuhan turun di atas kami. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua menyembah Dia. Arahkan hati kita kepada Tuhan malam hari ini. Segala keletihan, segala kelemahan kita, biar Roh Kudus akan mengangkat itu, menggantikan dengan sesuatu yang baru di dalam hidup saudara. Selagi hatimu tertuju kepada Tuhan, pikiranmu terfokus kepada Tuhan, maka semua kelemahan, semua keletihan dalam hidup, Tuhan akan gantikan dengan kekuatan yang baru. Sembah Dia.
sembah dia, sembah dia. Sembahlah dia. Oh, andaikan ku harus memilih, tetap hatiku padamu, tak satu pun dapat menggantikanmu. Hanya kau yang berarti bagiku, lebih dari semua yang ada. Kaulah segalanya bagiku, tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling darimu selamanya. Ku akan menyembahmu, Tuhan. Tak ingin ku berpaling Terima kasih, ya Tuhan. darimu Terima kasih. selamanya. Terima kasih Ku Yesus. akan menyembahmu, Terima kasih Roh Kudus. Tuhan. Terima kasih. Engkau berkati kami semua yang ada di rumah yang sedang menyaksikan tayangan langsung ini. Hadirat-Mu memenuhi kami. Di dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Amin. Puji nama Tuhan. Baik saudara, sebelum kita lanjut, biar istri saya mau nyapa-nyapa dulu nih yang sudah masuk saudara ya. Ya, ada Anita yang dari mana nih? Oh, dari Astuti. Kulawi ya. Iya. Astuti dari Kulawi. Salam buat saudara-saudara kita yang ada di Kulawi ya. Puji Tuhan. Di Palu ya, saudara. Kulawi itu Palu di Kabupaten Sigi ya. Ada Halo siapa Ibu lagi? Astuti, ada Mei. Oh, Sondak ya, Mei Sondak ya. Salam. Halo, Tuhan berkati. Ya, sapa-sapa buat keluarga semua. Yuk. Kami menyapa keluarga kami yang berada di kota Manado. Tuhan Yesus memberkati untuk Ibu Marhen. Tuhan Yesus memberkati bersama keluarga. Dan kami menyapa juga buat tim Mawuntu bersama istri. Dan juga Tessa yang berada di daerah Semarang, Solo ya. Dan juga buat kami menyapa buat Eka Deo, Tuhan memberkati. Kami menyapa Ika Mawuntu, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat di dalam Tuhan. Amin. Dan kami juga berdoa dan memberkati juga Masya yang berada di Manado dalam pelayanan. Tetap semangat. Kerjakan terus pekerjaan Tuhan Amin. dengan penuh sukacita. Dan saya juga menyapa bagi teman-teman kami, Ibu Dewi, Tuhan Yesus memberkati yang ada di Cipondo. Tetap semangat dalam melayani Tuhan Amin. bersama Amin. Bapak Datno. Tuhan memberkati. Kami juga memberkati, berdoa juga buat Ibu Lisa bersama Pak Dede beserta Audrey, Joshua dan Jordan. Tuhan memberkati dalam Semua apapun keluarga. yang dikerjakan. Oke. Baik, saudara. Saya percaya bahwa malam hari ini saudara sedang merasakan sesuatu yang berbeda, saudara ya. Berbeda dalam artian kalau beberapa bulan, kurang lebih 3 bulan, ya kita cukup nggak bisa kemana-mana, saudara ya. Dan hari-hari ini ada kelonggaran sedikit dari pemerintah. Cuma tetap kami menyarankan saudara agar tetap ya berjaga-jaga ya, tetap dalam pengamanan keamanan yang baik ya, mengikuti anjuran pemerintah saudara ya. Kalau tidak terlalu penting untuk saudara keluar ya jangan keluar saudara ya, tetap berada di rumah sampai betul-betul kondisinya kembali normal dengan baik ya. Kita juga bersyukur bahwa ada beberapa daerah yang rumah-rumah ibadah baik di gereja, di masjid, tempat-tempat ibadah yang lain sudah mulai dibuka.
itu berarti bahwa sekali lagi kita akan lebih bersemangat untuk kita bisa datang ke gereja. Ya, jadi yang dulunya malas ke gereja, yang dulunya terlalu banyak alasan ke gereja, dan karena COVID akhirnya merindukan gereja, merindukan rumah Tuhan. Nah, ini sudah mulai dibuka, saudara ya. Mari kita berlari-lari, kita bersuka cita menuju ke rumah Tuhan, dan kita beribadah bersama-sama di sana. Ya saudara ya, puji nama Tuhan. Tetap terus kita berdoa buat bangsa kita. Ya, tetap berdoa buat Presiden Jokowi, ya, wakilnya Pak Ma'ruf Amin, dan seluruh jajaran menteri yang betul-betul bekerja keras ya dalam menangani pandemi COVID-19. Khusus kita berdoa juga untuk seluruh mereka yang bertugas di garis depan, para dokter ya saudara ya, para petugas-petugas yang bekerja untuk berdiri di garis depan, pengamanan di garis depan ya, supaya betul-betul kita berdoa dan mendukung mereka. Dan salah satu yang bisa kita dukung saudara adalah kalau tidak terlalu penting ke rumah, jangan ke rumah, supaya kita meminimalisir berjangkitnya COVID-19 ya. Nah, karena itu kita harus tetap waspada ya. Saudara, malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan ya. Tema kita malam hari ini adalah perlukah Tuhan di dalam hidup itu saudara ya. Dan karena itu mari saudara ya, sebelumnya kita akan berdoa dulu, mengucap syukur untuk semua yang sudah Tuhan berikan. Nanti sekali lagi saya ajak kita semua bersama-sama untuk berdoa buat bangsa ini, untuk berdoa buat semua keluarga kita di mana saja mereka berada. Amin saudara, supaya semakin hari semakin kita bisa melihat lawatan Tuhan di akhir zaman ini. Yang setuju katakan amin. Amin. Mari saudara kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih. Malam hari ini tak putus-putusnya kami berdoa buat bangsa kami. Karena di dalamnya Tuhan ada saudara-saudara kami dari berbagai suku yang ada. Dari berbagai daerah yang ada di 34 provinsi ini ya Tuhan. Hamba berdoa sesuai dengan janji-Mu ada kesejahteraan dan keamanan bagi bangsa kami. Sebab itu kami percaya ya Tuhan, situasi apapun yang sedang terjadi hari-hari ini, semua tidak terlepas dari pertolongan tangan Tuhan yang hebat di atas bangsa kami. Itulah sebabnya kami sepakat malam hari ini tetap terus berdoa buat pemimpin bangsa kami. Mulai dari Pak Presiden, Pak Jokowi Widodo sampai kepada seluruh jajarannya. Pak Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan seluruh menteri-menteri. Kami berdoa menyerahkan mereka, TNI, Polri. Bahkan Tuhan, mereka yang sedang bekerja keras. Berdiri di garis depan, para dokter, para kesehatan, TNI, Polri. Gugus depan kerja Tuhan, COVID-19. Mereka yang sedang mengambil alih Tuhan. Untuk tetap terus Tuhan melawan pandemi COVID-19 ini. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Pulihkan Tuhan. Bangsa ini kami serahkan ke dalam tangan. Hamba berdoa untuk seluruh gereja-gereja-Mu, Engkau berkati ya Tuhan. Supaya lewat pelayanan gereja, bangsa ini diberkati ya Tuhan. Banyak jiwa yang diberkati. Hamba berdoa ya Tuhan, lawatan-Mu tetap terus bekerja. Dan janganlah pernah Engkau berhenti untuk mengasihi bangsa kami, Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan menyerahkan seluruh keberadaan bangsa ini. Dari ujung Papua sampai Sumatera Tuhan. Dari Pulau Rote sampai ke Pulau Talaut di ujung utara Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di tangan Tuhan. Dan itu berarti menjadi jaminan keselamatan terjadi di atas bangsa ini. Terima kasih. Berkati setiap kesaksian dan firman Tuhan yang akan kami dengar. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik saudara, sebelum firman Tuhan kita dengar kesaksian saudara ya. Istri saya, Ibu Gembala akan memberikan kesaksian bagaimana cinta Tuhan, bagaimana ketika kita mengasihi Tuhan, maka apa yang terjadi di dalam hidup kita. Mari kita dengarkan kesaksian ini dan tetap saudara
sampai selesai acara ini saudara mengikuti program Sahabat Raja ini. Mari kita dengarkan kesaksiannya saudara. Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya diberi kesempatan untuk bersaksi tentang bagaimana dimulainya saya mengenal Tuhan, mencintai Tuhan. Pada waktu tahun 84, saya tinggal di Surabaya, sekolah di Surabaya. Waktu itu masih SMP kelas 2. Saya bersama kakak saya yang pertama, kedua, dan ketiga saya, dan yang keempat adik saya, Jeko. Kami tinggal di daerah Darmo Permai, saudara. Lalu di sana ada perkumpulan anak-anak muda Karang Taruna yang membimbing untuk kerohanian. Di perkumpulan itu saya bertemu dengan kakak rohani saya. Orang yang membimbing kami sampai saya dapat mengenal Tuhan secara pribadi. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, begitu baiknya Tuhan pada tahun 84, tepatnya di bulan Februari tanggal 4, baru saya mengerti dan mengenal Tuhan secara pribadi. Selama dari kecil, mama saya selalu mengajarkan saya untuk ke sekolah minggu. Belajar tentang mengenal Tuhan secara pribadi. Selalu diarahkan bagaimana berdoa, bagaimana rajin ke sekolah minggu, bagaimana pergi ke gereja. Mulai bertumbuh sampai saya SMP, di Surabaya kami hidup berempat. Karena papa saya seorang pelaut, mama saya di Jakarta, jadi kami sekolah di sana. Jadi Tuhan membentuk kami untuk berdikari, saudaraku yang terkasih. Kami harus bisa hidup, bagaimana kami harus bisa mengatur kehidupan kami. Dan tentunya di masa-masa remaja dengan kakak kami yang sudah STM, tentu pergaulan itu luar biasanya. Banyak bisa mempengaruhi anak-anak muda jatuh dalam dosa. Tetapi saya sangat bersyukur saya berjumpa dengan seorang kakak rohani yang mengajak saya di perumahan itu untuk ikut ibadah. Dan malam itu saya benar-benar mengerti arti pengorbanan Tuhan. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Barang siapa yang menerima dan percaya kepadanya, dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ini ayat yang sangat menjadi ayat favorit saya. Lalu saya mengerti, ternyata Tuhan sangat mencintai kami. Jauh dari kedua orang tua, itu yang membuat saya benar-benar pada saat diawali dengan pengenalan akan Tuhan, tahun 84 ini membuat saya jadi mencintai Tuhan. Lebih dari yang dulu-dulu waktu saya hanya pergi ke sekolah minggu, pergi gereja, ikut ibadah remaja. Tapi setelah saya betul-betul mengerti arti pengorbanan Tuhan, Tuhan membuat suatu perubahan dalam hidup saya. Di situ Tuhan membawa saya masuk untuk lebih mengenal Dia lebih lagi, saudaraku. Sehingga saya jadi mengerti artinya cinta Tuhan itu. Lalu saya menyerahkan hidup saya. Saya bergantung sepenuhnya karena saya jauh dari mama saya jauh dari papa saya. Yang seharusnya saya, kalau orang anak-anak perempuan atau masa pertumbuhan anak-anak wanita, biasanya dia ingin curhat-curhatan sama mamanya. Cuman karena mama saya ada di Jakarta dan itu belum seperti sekarang ada alat komunikasi yang begitu luar biasanya di zaman sekarang. Kalau dulu tidak ada, kita harus pakai telepon umum, harus pergi ke wartel, cukup rumit. Belum lagi harus ada uang. Kalau kita uangnya udah pakai untuk kebutuhan sekolah dan makan, udah nggak mencukupi lagi. Jadi kami hanya surat menyurat. Nah, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itu yang membuat saya itu jadi benar-benar bergantung. Jadinya menyerahkan hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan dan mulai belajar berkomunikasi sama Tuhan. Dalam doa-doa secara pribadi, saya jadi tahu bagaimana saya harus memberikan waktu khusus untuk Tuhan. Dan itu membuat saya itu jadi bergantung. Benar-benar Tuhan ajarkan saya, kalau saya nggak bisa bilang ke papa saya, karena kalau melalui surat kan lama, saudara, butuh berbulan-bulan baru nanti papa saya balas atau mama saya. Jadi
Saya mengadunya itu ke Tuhan. Segala sesuatu yang saya lakukan, saya curahkan isi hati saya itu sama Tuhan. Itu yang membuat saya semakin jatuh cinta, semakin cinta sama Tuhan. Yang membuat saat saya pulang sekolah, itu saya lari ke kamar. Saya pulang sekolah, dari sekolah saya mandi bersih-bersih. Saya masuk ke kamar, saya berdoa, lalu saya baca firman. Itu menjadi kesukaan saya. Menjadi kesenangan. Seperti di dalam Mazmur pasal 1, menjadi kesukaan saudaraku. Itu menjadi kebutuhan saya. Karena saya nggak bisa ceritakan kemana-mana, saya cuma bisa lari ke Tuhan. Karena jauh dari mama, jauh dari papa. Nah saudaraku, zaman sekarang ini saya mau mengingatkan juga buat anak-anak muda, anak-anak remaja. Jika engkau berada di satu daerah di mana engkau jauh karena engkau menuntut ilmu, larilah kepada Tuhan. Karena dialah jawaban dalam hidup kita. Engkau bisa mencurahkan seluruh isi hatimu. Engkau bisa melakukan segala sesuatunya, engkau tanya sama Tuhan. Itu yang saya lakukan. Dan yang luar biasanya lagi saudaraku, setelah saya mengerti maunya Tuhan apa dalam hidup saya jadi ngerti panggilan hidup saya jadi bergairah karena saya mencintai Tuhan. Dan saya jadi semangat memberitakan Injil saudara. Dari tahun 84 sampai hari ini, gairah cinta saya, semangat saya bernyala-nyala memberitakan Injil tetap ada saudara. Jadi saya tidak pernah mau meninggalkan hidup saya jauh dari Tuhan. Karena saya tahu kekuatan saya hanya dari doa, dari firman. Dan mujizat itu terjadi karena Tuhan mencintai saya dan saudara. Larilah kepada Tuhan. Dialah jawabannya. Dialah segalanya dalam hidupmu. Engkau akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidupmu. Sebab cintanya begitu besar bagi kita orang percaya. Terima kasih Tuhan memberkati. Haleluya. Luar biasa saudara ya. Dan biarlah kesaksian ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Nah saudara-saudara, sebuah pertanyaan yang menarik kalau saya tanya sama saudara, saudara jawab dengan jujur ya. Pertanyaannya sederhana saudara, tapi tolong direnungkan dengan baik. Pertanyaan ini berbunyi demikian. Apakah saudara dapat hidup tanpa Tuhan? Saudara, tolong dijawab dengan serius. Apakah saudara dapat hidup tanpa Tuhan? Saudara, kenapa? Karena ini penting buat kita, saudara. Ya, tetapi saya mau bilang begini malam hari ini. Terserah saudara mau jawab apa. Karena saya mau bilang ya, tidak ada hadiah saudara ya bagi mereka yang menjawab tidak, saudara ya. Dan tidak ada hukuman juga bagi mereka yang menjawab ya dapat. Misalnya, dapatkah saudara hidup tanpa Tuhan? Oh dapat. Dapatkah saudara hidup tanpa Tuhan? Oh tidak. Itu terserah buat saudara ya jawaban. Tetapi saudara, saya mau bilang begini. Kita perlu menyadari atau pernahkah kita merenungkan siapa sebenarnya kita ini manusia, saudara? Atau dari mana kita berasal? Saudara, atau apa tujuan sebenarnya hidup kita? Bahkan yang sangat terpenting kalau kita mati malam hari ini, saudara. Maaf, saudara ya. Kemana kita akan pergi setelah kematian menjemput kita? Saudara, ini penting, saudara, dari pertanyaan saya yang pertama tadi. Di dalam Yohanes pasal 15, Tuhan Yesus berkata begini, saudara. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kata Tuhan Yesus. Catat saudara. Sebab di luar Tuhan, dengar baik-baik, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, ini penting saudara ya. Kalau saya berkata kembali pertanyaan ini, apakah engkau dapat hidup tanpa Tuhan? Kita akan sepakat untuk berkata, tidak saudara ya. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkata saudara, di luar Tuhan Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yang setuju katakan amin.
Saudara, nah, dari hal itu tadi, saudara, dari beberapa pertanyaan di atas tadi, dapatkah kita manusia hidup tanpa Tuhan? Dan kita sepakat tadi berkata tidak, saudara. Kenapa? Karena kita manusia memiliki keterbatasan, saudara. Ini nih, Ricky, ini soalnya memiliki banyak sekali kekurangan. Memiliki banyak sekali keterbatasan, saudara. Kenapa? Masih daging. Manusianya lemah, terbatas, rapuh, saudara. Gampang goyah. Karena itu, kita membutuhkan sebuah tangan yang kuat. Bukan tangan manusia untuk kita bersandar. Karena firman Tuhan berkata, terkutuklah mereka yang mengandalkan manusia. Kenapa? Karena manusia nggak bisa tolong kita, saudara. Kita butuh tangan yang kuat yang dapat menolong kita. Di mana setiap kita, ketika kita mengalami kelemahan, mengalami kerapuan, mengalami keterbatasan, maka tangan Tuhan yang kuat itulah yang dapat memberikan pertolongan buat saya dan saudara. Yang setuju katakan amin. Mungkin kita dapat mengatakan begini, saudara. Hanya kebetulan saja seorang nelayan, misalnya saya kasih contoh seorang nelayan ya, dia selamat dari terjangan ombak sehingga kapalnya atau perahunya tenggelam, dan dia menemukan sebatang pohon, saudara, di tengah lautan gelombang yang besar. Dan kita berkata, mungkin kita bilang, itu mah kebetulan saja mah. Tetapi saya mau berkata begini, harus kita sadari, saudara, bahwa hidup ini, hidup saya dan saudara ini, bukanlah sesuatu yang kebetulan. Yang setuju katakan amin. Selagi manusia masih hidup, maka tidak ada satupun yang kebetulan di dalam hidup kita. Katakan amin. Saudara, contoh berikutnya, saudara. Kelahiran seorang bayi bukanlah sesuatu yang kebetulan, saudara. Demikian juga dengan peristiwa kematian yang pasti dialami oleh setiap orang. Saudara lihat, bukan juga sesuatu yang kebetulan, tetapi itu kepastian, saudara. Nah, karena itu hidup setiap orang itu ada tujuannya, saudara. Cuma persoalannya, tidak semua orang dapat melihat dan menyadarinya, saudara. Mengapa? Karena dikalahkan oleh keegoisan dan kedagingan kita, saudara. Saudara lihat baik-baik. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 15 yang kita baca tadi. Manusia tanpa Tuhan digambarkan seperti ranting pokok anggur yang tidak menghasilkan buah, saudara. Karena itu ia tidak berguna dan harus dipotong kemudian dicampakkan ke dalam api. Namun sebaliknya manusia yang hidup bersama Tuhan itu digambarkan seperti ranting pokok anggur, saudara, yang dirawat, dibersihkan, dipelihara sehingga menghasilkan buah yang baik. Yang setuju katakan amin. Bahkan saudara, mereka yang hidup bersama Tuhan mendapatkan apa yang dikehendakinya, saudara. Apa yang saudara inginkan, apa yang saudara kehendaki. Orang yang hidup dengan Tuhan, maka dia akan memperoleh itu, saudara. Kenapa? Karena janji yang mulia bagi mereka yang hidup bersama Tuhan, tetapi tidak bagi mereka yang di luar Tuhan, saudara. Nah, namun demikian kehidupan yang digambarkan di atas tadi sering diabaikan dan jarang terpikirkan oleh manusia sendiri, saudara. Sehingga mungkin masih banyak yang berpikir bahwa kita kadang-kala nggak perlu Tuhan kok, saudara. Kenapa, saudara? Saudara lihat, saudara masih ingat gak peristiwa corona ya, saudara? Yang awal-awalnya, saudara, terjadi. Apa yang terjadi, saudara, dengan peristiwa corona? Banyak kita yang melupakan Tuhan, saudara, sebelum corona. Sebelum corona banyak orang yang mungkin enggan ke gereja karena dia lebih berpikir untuk usahanya di hari Minggu. Tokonya harus dibuka, pabriknya harus dibuka. Dan bagi dia untuk ke gereja nanti-nanti aja. Saudara lihat baik-baik. Banyak kita yang melupakan Tuhan dengan sibuk aktivitas kita masing-masing. Kita bekerja, kita melakukan semua kegiatan tanpa kita melibatkan Tuhan, saudara. Artinya kita mau berkata, kita nggak perlu Tuhan di pabrik kita. Kita nggak perlu Tuhan di pekerjaan kita. Kita nggak perlu Tuhan buat apa yang kita lakukan, saudara. Tetapi lihat, saudara.
Mereka menganggap bahwa dirinya mampu berjalan sendiri, mampu melakukan semuanya tanpa bantuan Tuhan. Tapi saudara, begitu terjadi corona saudara ya, dimulai 3 bulan yang lalu. Apa yang terjadi saudara? Banyak yang di PHK. Banyak usaha tutup, bangkrut, pabrik ditutup di mana-mana, di mana-mana. Banyak orang yang teriak pada Tuhan. Banyak orang yang berlari-lari menuju kepada Tuhan. Bahkan saudara ya, hampir setiap malam, setiap hari di mana-mana kita mendengar orang-orang beribadah. Orang-orang mencari Tuhan. Saudara lihat baik-baik. Karena itu saya mau bilang saudara, saya berharap saudara, ketika semua ini kembali normal saudara, janganlah kita meninggalkan Tuhan. Artinya apa saudara? Kita memerlukan Tuhan. Tetapi saya mau bilang begini, jangan jadikan Tuhan itu seperti ban serep saudara. Tahu ban serep saudara ya? Sewaktu-waktu jika kita perlu, sewaktu-waktu jika itu bocor, kita ganti saudara, ban serep. Kalau kita lagi senang, kita ke gereja, kita nggak senang, kita nggak ke gereja saudara. Kita tetap memerlukan Tuhan saudara. Setiap hari. Waktu kita hidup, kita membutuhkan makan saudara. Ini contoh saudara. Kalau kita tidak makan, maka pasti kita akan mati saudara. Saudara lihat, sama halnya tubuh kita juga, hidup kita juga memerlukan Tuhan. Seperti tubuh kita memerlukan makanan, maka tubuh kita juga, hidup kita memerlukan Tuhan. Kalau Tuhan tidak ada, maka kita akan mati saudara. Tanpa Tuhan kita akan tersesat. Tanpa Tuhan kita akan sakit. Tanpa Tuhan organ tubuh berhenti bekerja. Tanpa Tuhan detak jantung kita akan berhenti dan kita koit mati saudara. Karena itu saya mau bilang malam hari ini, hidup tanpa Tuhan adalah ibarat seorang nelayan yang tersesat seorang diri di tengah lautan luas tanpa kompas. Dia nggak tahu mau kemana saudara. Dia nggak tahu petunjuk arahnya mau kemana. Itulah hidup tanpa Tuhan. Tidak tahu arah tujuannya dan tidak tahu harus bersandar di mana saudara. Menjalani hidup tanpa Tuhan adalah sama dengan sayur tanpa garam. Saudara pernah makan nggak sayur tanpa garam saudara? Sama dengan pelita tanpa minyak saudara. Artinya nggak ada guna hidup kita saudara. Karena itu tidak ada pilihan lain saudara. Saya mau berkata hari ini, jika manusia hidup di luar Tuhan, maka tidak ada satupun kebaikan yang dihasilkan selama hidup. Sekali lagi, saudara. Mari sama-sama kita katakan, aku memerlukan Tuhan. Aku memerlukan Engkau Tuhan. Jantungku memerlukan Tuhan. Paru-paruku memerlukan Tuhan. Ya, jalan gula darahku memerlukan Tuhan. Darah otakku memerlukan Tuhan. Seluruh hidup kita memerlukan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan mati. Sebab tanpa Tuhan kelar hidup kita. Sekali lagi saya mau berkata, kembali saya bertanya, apakah engkau memerlukan Tuhan? Amin. Saudara yang punya keputusan dan jawaban, dan saya berharap kita sepakat berkata, Tuhan hari ini kami memerlukan Tuhan. Sebab tanpa Engkau kami akan sia-sia. Hidup kami akan sia-sia. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Tuhan memberkati saudara-saudaraku yang terkasih. Biarlah kiranya firman yang disampaikan betul-betul dapat menguatkan hati, tubuh, jiwa, dan roh kita, saudara. Bahwa hidup ini sangat memerlukan Tuhan. Cintanya yang begitu besar dapat membangkitkan seluruh yang mati dalam hidup kita kembali hidup, bergairah, semangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya mau menyapa buat Bapak David. Tuhan memberkati. Tetap semangat di dalam Tuhan. Tuhanlah jawaban dari segala kebutuhan hidup kita. Saya juga menyapa buat Juan. Bapak Juan yang berada di daerah Pastor Juan yang ada di Palu. Tuhan memberkati. Dan saya juga mau menyapa buat Ibu Miati, Ibu Immanuel,
luar biasa kesetiaan untuk mengikuti siaran langsung. Tuhan memberkati. Tuhan berkati Pak David, tetap semangat ya. Salam buat istri, buat anak-anak, buat orang tua. Amin. Puji nama Tuhan, saudara ya. Buat Pak David ya, maaf saya nggak angkat telepon tadi malam atau tadi pagi, kemarin pagi ya, saya lupa. Saya lagi ada sedang ada pelayanan, ada kesibukan di Polres, saudara ya. Jadi saya minta maaf ya. Buat Pastor Juan di Palu, tetap semangat ya. Tuhan sudah pilih untuk menjadi berkat bagi anak-anak muda ya. Jangan rem langkahmu ya. Biar berjalan, melompat, pakai lompatan milenium untuk menjangkau anak-anak muda. Amin. Jangkau Indonesia dengan karunia yang sudah Tuhan berikan buatmu. Haleluya. Amin. Saudara ya. Ibu Immanuel ya, tetap semangat ya. Saya sudah dengar mimpinya luar biasa. Itu tandanya bahwa Tuhan tetap terus memberikan kesempatan demi kesempatan. Penglihatan. Dan percayalah, penglihatan seperti itu, mimpi seperti itu, ada sebuah rencana Tuhan yang luar biasa. Katakan amin. Amin. Coki. Buat Coki ya, Halo. di Duri. Situasi apapun yang sedang kau hadapi hari ini, percaya kalau engkau tetap bersandar kepada firman Tuhan, maka apa yang hilang Tuhan akan kembalikan. Amin. Dia tidak akan pernah jauh lari kemana ya. Firman Tuhan berkata, sekalipun lari di gunung-gunung, maka Tuhan akan tarik ya. Sekalipun lari di ujung-ujung utara, ujung-ujung samudra, Tuhan akan bawa kembali. Asal kau percaya. Amin. Haleluya. Tetap Sembah bersyukur. Allah kita dengan setia. Amin. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, saudara ya. Kita akan mengakhiri pertemuan kita. Terima kasih untuk semua saudara-saudara yang sudah mengikutinya dan bisa melihatnya di tayangan ini ya, ada rekamannya di Facebook. Nanti kita akan taruh rekamannya kembali untuk saudara bisa lihat kembali, dan juga di Facebook ya. Tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan, sebab hanya dengan kasih Tuhan maka kita akan mendapatkan janji dan berkat dari Dia. Amin, saudara. Percaya, kita nggak bisa lepas dari Tuhan. Kita akan tetap terus memerlukan Tuhan, sebab kita penuh dengan keterbatasan. Cuma Tuhan yang sempurna dan yang akan menyempurnakan hidup kita. Sekali lagi, tetap perlu Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan lakukan apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam hidupmu. Amin. Buat Mami Esther. Oh ya, buat mami kami yang ada di Bandung ya. Mami Esther hari ini berulang tahun, selamat ulang tahun. Tuhan berkati. Tetapi pesan anakmu ini, Mami, jaga kesehatan ya. Tetap kuat, percaya Tuhan tetap mengasihi Mami juga. Amin. Haleluya. Ya, tetap semangat. Kami mengasihi Mami ya. Papi juga tetap semangat melayani Tuhan. Adik-adik semua tetap semangat mengasihi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah segala kebenaran, biarlah kasih Tuhan akan senantiasa menyertai kita, dan percayalah bahwa tidak ada satu rencana Tuhan yang akan gagal, tetapi semuanya terjadi di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Kita berdoa, Tuhan terima kasih, hamba melepaskan berkat atas umat-Mu, bahkan setiap kami yang mendengar. Di dalam nama Yesus, turunlah berkat Tuhan. Tinggikanlah nama-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah seluruh keberadaan hidup kami, hanya Engkau yang kami sembah dan puji. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian, segala syukur hanya bagi-Mu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam buat para sahabat Raja. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu hari Sabtu lagi pada jam yang sama, 19.30 waktu Indonesia bagian Barat. Hari Kamis, saudara ya. Kamis dan Sabtu, itulah schedule kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.